Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak dan filsafat etika. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ning Aulia Fauzia beserta rekan saya Anista Kurniasih. Izin untuk menyampaikan sedikit tentang akhlak dan filsafat etika. Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika dalam kehidupan. Hampir di setiap daerah selalu menekankan seseorang untuk memiliki akhlak yang baik serta saat menjalani aktivitas sehari-hari. Maka tidak heran apabila pendidikan di Indonesia juga senantiasa mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai akhlak dan etika. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Macam-macam akhlak. Menurut Islam, macam akhlak ada dua, yaitu akhlakul karimah, akhlak terpuji, dan akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Adapun definisinya adalah sebagai berikut. Akhlakul karimah atau disebut sebagai akhlak terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlak karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhlakul mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Etika merupakan bagian dari cabang filsafat. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani philo yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara etimologi filsafat berarti cinta pada ilmu dan hikmah. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat Tuhan dan alam semesta. Sedangkan etika berasal dari bahasa Latin etik dan ada juga ethos yang artinya kebiasaan, habit atau custom. Etika disebut juga ilmu normatif karena di dalamnya mengandung norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan. Sebagian orang menyebut etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu mencari keselarasan perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Menurut hukum etika, suatu perbuatan itu dinilai dari 3 tingkat, yaitu A. Tingkat pertama, semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat. Tingkat kedua, perbuatan nyata atau pekerti. Tingkat ketiga, akibat atau hasil dari perbuatan itu, sama dengan baik atau buruk. Ciri khas etika: 1. Selain terikat oleh tingkah laku manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, dan Tuhan. 2. Terkadang value atau nilai yang tolok ukurnya adalah benar atau salah. Objek etika adalah segala kebiasaan, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan manusia. Etika tidak mempelajari perbuatan-perbuatan hewan, walaupun hewan itu dilatih sekalipun. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai budi pekerti manusia dari 1001 macam bahkan lebih. Misalnya saja, sampai tengah malam si A masih menghidupkan radionya keras-keras. Alasannya, radio itu baru saja dibelinya. Dan ini kan milik saya sendiri, jawabnya ketika ditegur. Contoh lain adalah seorang yang sudah bertitel sarjana namun ia acuh saat bersama ibunya yang dianggapnya kampungan di hadapan teman-temannya. Contoh-contoh di atas disebabkan karena sifat manusia yang sombong atau angkuh. Sikap seperti ini umumnya banyak ditemui pada orang-orang kaya, orang-orang yang pintar yang tidak sempat mendapat budi pekerti atau sempat mendapatkan ilmu, tapi ia tidak dapat membedakan yang baik dan buruk. Mereka disebut dolim. Hal yang mereka lakukan dipengaruhi oleh kebiasaannya, pendidikannya, agamanya, dan pengaruh dalam jiwanya. Dengan adanya sikap-sikap seperti maka ilmu etika sangatlah penting untuk dipelajari. Jenis-jenis etika ada banyak, diantaranya adalah 1. Etika naturalisme yang beranggapan bahwa kebahagiaan manusia didapat dari panggilan fitrah kejadian manusia sendiri.
etika hedonisme yang berpendapat bahwa perbuatan susila itu perbuatan yang menimbulkan kenikmatan. 3. Etika utilitarianisme menilai baik buruk perbuatan manusia ditinjau dari besar kejadian manfaat bagi manusia itu sendiri. Etika idealisme, manusia tidak boleh terikat pada sebab-musabab lahir, akan tetapi berdasar pada tingkat kerohanian atau ide yang lebih tinggi. Ada 5. Etika vitalisme menilai baik buruknya perbuatan manusia itu sebagai ukuran dan tidaknya daya hidup atau vital yang maksimum mengendalikan perbuatan itu. 6. Etika teologis, ukuran baik dan buruk manusia itu dinilai dengan sesuai, tidaknya dengan perintah Tuhan. Manfaat mempelajari filsafat etika. 1. Orang dapat memahami bahwa manusia sebagai makhluk sosial bisa menyadari perilakunya terikat oleh nilai-nilai moral yang tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh semua orang agar tercipta kehidupan harmonis. Orang dapat menyadari bahwa nilai moral bisa berbeda di tempat satu dengan yang lain, di zaman satu ke zaman lain. Orang dapat menyadari bahwa kriteria moral berasal dari berbagai sumber dan orang harus selektif dalam memilihnya. Bentuk hati nurani peserta didik dalam bidang pendidikan. Terima kasih.